Bapak Ibu, ini berkaitan dengan AKM yang saat ini sedang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Saya sudah mengikuti di tahap kelima. AKM merupakan salah satu dari 3 instrumen asesmen nasional, yaitu ada AKM, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional ini terdiri dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi, kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, dan satu lagi survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan minimum pada AKM? Asesmen kompetensi minimum ini dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial dan berkelanjutan serta lintas kelas dan jenjang. Kemudian tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum, maka disebut sebagai AKM. Untuk mencapai wawasan dan keterampilan tentang AKM, maka saat ini ada BIMTEK AKM. Apa sih itu? Yaitu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru, kepala sekolah dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta menganalisis contoh asesmen literasi, membaca, dan juga numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Keuntungannya apa? BIMTEK-nya itu waktu belajar fleksibel. Kita mudah mempelajari konten, bisa berkolaboratif, pengalaman belajar bisa menyenangkan, dan kita juga bisa mendapatkan sertifikat yang berisi 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Persiapannya apa? Pertama, kita harus memiliki akun SIM PKB. Setelah memiliki akun, Bapak Ibu bisa mendaftar sesuai dengan jadwal BIMTEK yang tersedia. Ada 11 jadwal yang bisa diikuti, dan sekarang sudah sampai di ke-6. Bapak Ibu tinggal ikuti saja, pilih mana yang mau diikuti dan waktunya fleksibel ya. Tahapannya apa? Ada 2 tahapan, yaitu pertama BIMTEK, kemudian kedua pengimbasan. BIMTEK ini dilaksanakan selama 5 hari. Pada tahap ini kita akan lebih dahulu diarahkan mengikuti orientasi yang membekali serta BIMTEK mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program, guru belajar, dan banyak lagi ya, misalnya ada konsep AKM, butir soal literasi, tindak lanjut hasil AKM, itu materi-materi BIMTEK. Nanti begitu kita mendaftar, kita akan memiliki akses untuk masuk. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pengimbasan yang mengajak teman-teman guru lain untuk belajar ya tentang AKM, kemudian membagikannya melalui channel YouTube. Cara daftar ada di sini Bapak Ibu ya, di laman Kemendikbud gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Bisa mendaftar untuk mendapatkan akun. Bagi yang belum ya, yang bagi yang sudah lebih mudah ya. Kemudian setelah masuk nanti akan di sini ya diarahkan untuk masuk ke beberapa web Kemendikbud. Kita pilih yang guru belajar. Di sini nanti ada pilihan seri-seri latihan, itu ada masa pandemi COVID, kemudian pendidikan keterampilan hidup, dan kita pilih yang asesmen kompetensi minimum.
Setelah masuk nanti kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, bahwa jika Bapak Ibu tidak mencapai 70, maka kita bisa mengulang sebanyak 3 kali untuk mengerjakan asesmen pasca program. Kemudian nanti akan ada asesmen di awal berkaitan dengan pengetahuan kita di awal ya. Kemudian ini yang akan kita pelajari ya, ada beberapa modul-modul di dalamnya. Setiap modul nanti akan ada kuis, baik itu bentuknya pilihan ganda ataupun uraian. Kita nggak bisa melanjutkan jika dalam satu seri itu di modul tersebut kita belum menyelesaikan ya. Maka kita terkunci di situ. Kita mau saya tak ke belakang dulu mau langsung ujian misalnya, nggak bisa ya, karena semuanya harus dibuka melalui kita menyelesaikan tahap demi tahap. Kemudian nanti di akhir ada esai juga, Bapak Ibu harus membuat esai untuk tindak lanjut ya seperti apa. Itu kuisnya ada yang bentuk esai, ada yang bentuk pilihan ganda ya. Kemudian baru nanti ada ujian lagi ya pasca program, kita menyelesaikan BIMTEK, baru nanti kita mendapatkan hasil dan kita bisa menyelesaikan selesai ya. Ketika kita mau mengunduh sertifikat nanti akan ada survei evaluasi terkait program, kita mengisi dulu, baru nanti kita bisa mengunduh sertifikat kita ya. Kemudian seperti ini, ada nama beserta dengan jam yang tertulis di situ ya, 32 jam beserta dengan materi pokok. Artinya kalau sampai sini kita sudah lulus dan kita memahami tentang AKM yang harapannya nanti dibawa ke dalam pembelajaran di kelas kita. Ada perubahan dan ada peningkatan dalam hasil belajar, sehingga ketika siswa nanti mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan AKM ini sudah paham karena sudah terbiasa. Baru nanti kita melakukan pengimbasan, upload ke YouTube dan linknya kita tautkan di sini. Dan selesai Bapak Ibu ya kegiatannya itu 5 hari. Ini harapannya nanti Bapak Ibu guru lain juga saya harapkan bisa terlibat di sini. Mumpung masih ada waktu, manfaatkan ini kesempatan yang baik kita belajar. Bapak Ibu tidak usah berpikir mengejar nilai harus 100 gitu misalnya, harus jadi beban, jangan. Tapi penguasaan terhadap materi, bahan dan ilmu yang ada berkaitan dengan AKM itu yang penting Bapak Ibu, karena dari situ nanti pengetahuan itu bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga kemajuan belajar siswa itu akan nampak. Bapak Ibu juga bisa melihat bentuk-bentuk soal AKM itu ada di sini, pusmenjar.kemdikbud.go.id. Di situ ada bacaan-bacaan, latihan-latihan yang bisa diikuti. Saya mengharapkan partisipasi kita lebih meningkat. Terima kasih. Materinya Bapak baca dulu, materinya dibaca, lalu nanti setelah baca di bawah ada ini materi-materi yang harus dibaca, yang semua ya harus baca, baru kita bisa baca, nanti ada refleksi. Refleksi ini diisi nanti apa yang dari hasil yang dibacanya apa dikerjakan.
belajar dari asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA angkatan 7. Yang diklik kuisisnya ya Pak ya? Ya, di kuisisnya itu untuk refleksinya itu ada soal-soal, ada 30 soal yang harus diselesaikan.